Yunus bin Matta. Matta itu istilah Arab. Arab itu Matta, kalau orang Barat, orang Yunani menyebutnya Matius. Matius itu aslinya Matta. Jadi Nabi Yunus bin Matius. Orang Barat jadinya Yohanes, ya, anaknya Yohanes, bapaknya Matius. Aslinya ngono Yunus bin Matta. Napa dongane Nabi Yunus niku? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu. Nabi Yunus ketika terperangkap dalam perut ikan membaca doa itu akhirnya dibebaskan oleh Allah. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumi ba'tsun. Menurut Al-Quran ini, jadi wajib percaya wong Quran. Andai Nabi Yunus tidak banyak-banyak membaca tasbih tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pastilah dia tetap ada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Perkara dia akhirnya bebas keluar dari perut ikan ya karena memang banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nggih, panjenengan ingkang terpenjara dalam perut ikan, sekalipun itu sifatnya majazi, kinayah. Kalau Nabi Yunus benar-benar terperangkap dalam perut ikan, mungkin panjenengan ketabrak problem yang luar biasa, seakan-akan gelap seperti dalam perut ikan. Sumpek, sempit, yang terdesak, gelap, duit entek, omah kate disita, bojo purik, macam-macam. Kepepet pol, koyok Nabi Yunus mlebu ning wetenge iwak. Nah itu banyak-banyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah pun janji dalam Quran yang kita wajib percaya dengan janji itu. Fanajainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Setelah Nabi Yunus banyak baca-baca itu, akhirnya kami selamatkan Yunus dari kesusahan-kesusahan itu. Nah itulah Nabi Yunus. Lalu jamaah jamek orang mukmin ikut-ikut baca itu juga diselamatkan apa tidak? Janji Allah wa kadzalika, demikian pula nunjil mukminin, kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin asal mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi membaca itu sah, membaca itu menurut Al-Quran mendapat jaminan akan diselamatkan seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Nah kalau bacaan dalilnya sudah ayat Quran, dalilnya sudah hadis, toh yang kita tiru bukan setan, yang kita tiru itu Nabi Yunus, maka tidak ada alasan untuk membid'ah-bid'ahkan bacaan itu. Tidak ada alasan untuk mengharam-haramkan. Sesat itu gak usah maca la ilaha illa anta, gak ono dasare. Ono dasare ayat Quran, dasarnya hadis. Asma Allah yang paling agung, yang apabila orang berdoa dengan menyebut asma itu atau memohon dengan menyebut asma itu pasti diijabahi, pasti diberi. Asma yang terkandung dalam doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini rawahu Ibnu Jarir, hadis riwayat Ibnu Jarir nomor 167. Terus dalam ayat Quran itu ada isyarat supaya kita meskipun tidak sedang tertimpa musibah, tidak sedang sumpek, tidak sedang terpenjara dalam perut ikan, ya sebaiknya tetap membaca itu. Itu menabung bacaan, menabung barokah. Saat kita kepepet, tabungan tinggal mengambil, enggak leren moco sampai kemeng.
Sebab ayatnya itu bunyi begini. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai Nabi Yunus tidak masuk dalam golongan orang-orang yang banyak bertasbih. Berarti Nabi Yunus itu bertasbihnya tidak hanya di dalam perut ikan. Sebelum itu wis biasa melok kumpulan-kumpulan maca tasbih. Jadi Nabi Yunus adalah salah satu dari jamaah sing senengane maca tasbih itu. Ngaten. Ning kampung wis biasa melok maca tasbih, biasa melok salat tasbih, biasa ikut-ikut istighosah yang isinya antara lain juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kita memang termasuk rombongan mereka yang sering baca tasbih itu. Nah nanti kena musibah maca pisan pindho mustajab mandi. Lek gak tau maca blas bareng nabrak lagi maca niku rada suwe ora rawuh. Enggak duwe tabungan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai Nabi Yunus tidak termasuk golongannya, tidak termasuk jamaahnya orang-orang yang banyak baca tasbih. Masuk dulu, masuk jamaah-jamaah. Ya, tidak harus masuk seperti itu. Artinya orang-orang banyak baca tasbih, kita pun juga termasuk orang-orang yang banyak baca tasbih. Ya, munfaridan au jamaatan. Mocone dhewe ya kena, bareng-bareng ya kena. Yang penting yang baca itu enggak sampean tok. Mungkin bojomu ya maca, mungkin jamaah yang lain ya maca. Tapi lek bareng kan ya luweh enak. Ono sing mimpin.